واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina abwaba rahmatik wansyur alaina khazaina ulumik birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari satu bidang ilmu yang sangat mulia, yaitu Balaghatul Quran. Balaghatul Quran itu mengajarkan kepada kita bagaimana cara menerapkan nilai-nilai balaghah pada Al-Quran, sehingga kita dapat memahami kemukjizatan Al-Quran dari segi bahasa. Sebelum kita mengkaji terlebih jauh, kita harus pahami dulu bahwa ilmu balaghah memiliki 3 cabang. Yang pertama, ilmu bayan. Kedua, ilmu ma'ani. Ketiga, ilmu badi'. Ilmu bayan itu mengajarkan bagaimana mengungkapkan sebuah makna dengan cara yang berbeda-beda. Sedangkan ilmu ma'ani mengajarkan bagaimana mengungkapkan sebuah makna yang sesuai dengan muqtada hal atau situasi dan kondisi. Sedangkan ilmu badi' mengajarkan bagaimana mengungkapkan sesuatu dengan penuh keindahan, baik dari segi lafaz atau dari segi makna. Di saat kita terapkan ketiga cabang ilmu ini dalam ayat Al-Quran, itulah yang disebut dengan Balaghatul Quran. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Mari kita awali dengan surat yang pertama dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah ada 7 ayat. Jadi hari ini kita bahas dulu ayat yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melihat nilai balaghah apa yang terkandung dalam ayat ini. Menurut kaidah bahasa Arab, kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini belum dianggap sebagai jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna, karena belum bisa diambil sebuah kesimpulan oleh si pendengar. Kita terjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini sama seperti bahasa Indonesia, kita mengatakan kepada seseorang dengan mobil yang mewah. Lalu orang bertanya, ada apa dengan mobil yang mewah? Ini belum bisa diambil sebuah kesimpulan. Maka butuh kata lain untuk menyempurnakan kalimat ini.
Misalnya kita mengatakan dengan mobil yang mewah saya berangkat. Ini baru bisa diambil kesimpulan oleh si pendengar. Demikian juga dengan lafaz bismillah. Butuh kepada kata lain untuk menyempurnakan kalimat ini. Maka para ulama mengatakan bahwa pada bismillah ini ada disembunyikan kata abtadi'u, saya mulai, atau ibtidai, permulaan saya. Kedua-duanya benar. Namun para ulama bahasa berbeda-beda pendapat tentang letak kata abtadi'u atau ibtidai. Apakah letaknya di awal bismillah atau di akhir bismillah? Ulama balaghah cenderung berpendapat bahwa kata abtadi'u atau ibtidai letaknya di akhir bismillah supaya mengandung makna lebih pada lafaz bismillahirrahmanirrahim ini. Dalam ilmu ma'ani ada satu bab namanya kasrun. Artinya mengkhususkan sesuatu dengan cara tertentu. Salah satu caranya bitaqdimi ma haqquhu ta'khir, dengan mendahulukan sesuatu yang seharusnya diletakkan di akhir. Tujuan peletakan seperti itu litaksis, maksudnya untuk mengandung makna khusus. Jadi kita artikan lafaz bismillahirrahmanirrahim secara balaghah. Hanya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang aku mulai, tidak dengan nama yang lain. Dengan adanya kata hanya menggambarkan bahwa pada lafaz bismillah ada unsur ilmu balaghah, cabang ilmu ma'ani bab kasrun. Timbul satu pertanyaan, kenapa kata abtadi'u atau ibtidai tidak disebutkan? Dalam ilmu ma'ani ada satu bab namanya al-ijaz. Al-ijaz adalah mengungkapkan makna yang banyak dengan lafaz yang sedikit. Salah satu caranya bil hadfi, yaitu dengan cara dibuang sesuatu. Maka pada lafaz bismillah ini dibuang kata abtadi'u atau ibtidai. Apa tujuannya? Litta'mim, untuk mengumumkan. Kalau kata abtadi'u atau ibtidai disebutkan, ini akan membatasi makna. Maksudnya, bismillah ini hanya berlaku pada permulaan. Tetapi, kalau kata abtadi'u atau ibtidai tidak disebutkan, akan memberikan kesan makna umum. Maksudnya, bismillah ini berlaku pada segala hal, bukan cuma pada permulaan. Itu yang dimaksud dengan ta'mim, memberikan makna secara umum. Jadi kesimpulannya, dengan tidak disebutnya kata abtadi'u atau ibtidai pada lafaz bismillah, ini menunjukkan ada unsur balaghah di sini, yaitu cabang ilmu ma'ani bab al-ijaz dengan cara bil hadfi yang fungsinya litta'mim. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah akan kita lanjutkan pada ayat berikutnya pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi
oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.